Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan pembelajaran kimia dengan Ibu ya hari ini. Ya, baik, sebelum kita mulai, silakan satu orang memimpin dulu untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Siapa yang memimpin berdoa? Silakan. Silakan. Rafli ada? Ada, Bu. Ya, silakan dipimpin dulu untuk berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada rekan-rekan sekalian dan guru, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bagaimana, masih semangat? Masih, Bu. Iya, alhamdulillah kalau gitu ya. Ya, baik, hari ini kita masuk ke sifat senyawa ion, kovalen, dan logam ya anak-anak. Sebentar Ibu akan share untuk PowerPoint dari materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi kalian diharapkan untuk dapat menganalisis sifat senyawa yang memiliki ikatan ion, ikatan kovalen, juga ikatan logam. Jadi setelah kita mempelajari apa itu ikatan ion, apa itu ikatan kovalen dan ikatan logam, hari ini kalian diharapkan dapat menganalisis sifatnya. Bagaimana sifat senyawa ion, bagaimana sifat senyawa kovalen, juga bagaimana sifat senyawa yang memiliki ikatan logam, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan dapat membandingkan. Jadi setelah kalian tahu sifat senyawanya, lalu kalian bandingkan bagaimana sifat senyawa ion, bagaimana sifat senyawa kovalen, juga bagaimana sifat senyawa logam. Oke, ini akan kita pelajari hari ini. Coba Ibu mau tanya, ini di sini gambar yang pertama apa? Natrium klorida. Nah, ya ini biasa ada di rumah ya? Untuk apa? Ada. Apa itu? Garam. Oh, garam. Garam, betul, pintar sekali. Garam ya. Kemudian yang kedua ini apa? Gula. Gula pasir. Manis, gula pasir, betul. Lalu yang Manis. ketiga ini? Besi. Logam. Ya, betul. Logam. Ya, ini pipa Logam besi besi, Bu. mengandung ikatan logam. Betul ya, kita lanjutkan. Oke, sekarang selanjutnya, tadi kan udah tahu ya. Yang ini tadi apa? Apa ini Rafli tadi? Garam, Bu. Garam. Lalu yang ini? Gula. Gula. Yang ini? Logam. Logam. Coba Ibu mau nanya atau siapa yang bisa jawab, kalau natrium klorida ini ikatannya apa? Ada yang Ikatan masih ingat? ion. Na Ya. sama Cl. Iya, Iya. NaCl, betul. Natrium Ikatannya? sama klorida. Ya, Ikatan ion. betul. Jenis ikatan adalah ikatan Ion. ion. Karena dia Ion. karena dia mengandung ikatan ion, maka dia disebut dengan senyawa ion, ya. Lalu ini apa? Ini tadi adalah Gula. Gula pasir. pasir, ya. Karena gula pasir ini mengandung ikatan apa? Siapa yang bisa jawab? Ikatan Kovalen. Kovalen. Nah, karena dia mengandung ikatan kovalen, maka dia adalah salah satu jenis dari senyawa kovalen, ya. Ya. Lalu ini satu lagi, coba Nabila. Ya, pipa besi. Berarti ikatan yang dimiliki oleh pipa besi apa? Ikatan logam, Bu. Logam. Ikatan logam, betul. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada galon gas hidrogen, lalu ada tabung gas oksigen, ada gas klor, air, juga padatan natrium klorida. Ya, tadi kalau yang di dapur di rumah kalian kan sudah dalam bentuk garam ya, sehingga bentuknya serbuk. Ini ketika dalam wujud kristalnya. Nah, perhatikan. Nah, sebelum Ibu jelaskan, coba kira-kira ada yang bisa menjelaskan tidak? Iya, jadi untuk gas hidrogen ini ikatan apa? Ikatan kovalen. Kovalen. Sehingga kan kalau gas itu sifat fisikanya adalah menekan ke segala arah. Nah, lalu kenapa garam tidak bergerak? Karena di sini masih dalam bentuk padat, belum dilarutkan ke dalam air ya. Sudah cukup jelas? Boleh Karena tolong kovalen. Boleh tolong jelasin yang tentang lelehan lagi? Aku masih kurang ngerti kenapa tiba waktu lelehan semua molekulnya bisa. Ya, karena kan kalau dalam lelehan itu sudah tidak berbentuk padatan, sehingga ion-ionnya sudah dapat bergerak bebas. Karena memang tapi tidak sebebas ketika mereka dalam bentuk larutan. Seperti itu. Molekulnya pisahnya karena suhunya, Ibu. Molekul pada lelehan itu berpisah tuh karena suhu ruangannya atau karena sesuatu Bukannya, Bu. Soalnya Ya. kalau dalam kristal kan bentuknya padatan ya, Bu. Jadi Betul. kalau meleleh itu kan kayak melebur gitu, Bu. Untuk pertemuan Zoom meeting-nya, betul tidak ada pertanyaan? Ya. Jauh, Kalau Bu. sudah cukup, setelah ini kalian buka Google Classroom-nya, lalu download untuk LKPD
yang sudah Ibu share di sana. Lalu kalian lengkapi setiap langkah yang ada di LKPD itu, dari langkah pertama sampai langkah bertahap hingga kalian nanti praktikum untuk untuk menunjukkan karakteristik titik didih dari senyawa ion dan senyawa kovalen. Ya, nanti bisa kalian pelajari di sana bahan yang diperlukan, lalu prosedurnya seperti apa. Jika ada kesulitan, kalian boleh dicari dulu di handout yang sudah Ibu share untuk bahan yang bisa diisi untuk LKPD-nya, atau kalau kesulitan boleh juga ekspor dari internet. Nanti kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, bisa kita lanjutkan via WhatsApp ya. Sudah cukup jelas? Insya Allah Bu, cukup. Ya, baik, kalau sudah cukup jelas, mari kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih banyak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya, silakan dilanjutkan. Ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, perbedaan sifat senyawa ion, kovalen, dan logam. Dilihat dari titik didihnya, senyawa ion memiliki titik didih yang tinggi, untuk senyawa kovalen memiliki titik didih yang rendah, dan untuk unsur logam memiliki titik didih yang tinggi. Untuk daya hantar listrik, senyawa ion padat tidak dapat mengantarkan arus listrik, lelehan dapat mengantarkan, dan larutan dapat menghantarkan arus listrik. Untuk senyawa kovalen, padatnya tidak dapat menghantarkan arus listrik kecuali grafit. Untuk lelehannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Untuk larutannya hanya senyawa polar saja. Untuk unsur logam, daya hantar listriknya padat dapat menghantarkan arus listrik, lelehannya dapat menghantarkan arus listrik. Untuk larutannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Untuk kelarutan dalam air atau dalam pelarut polar, senyawa ion umumnya larut, senyawa kovalen umumnya tidak larut kecuali senyawa kovalen polar, dan unsur logam tidak larut. Kelarutan dalam pelarut nonpolar, senyawa ion tidak larut, senyawa kovalen larut. Untuk senyawa kovalen nonpolar, untuk logamnya tidak larut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.